Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam selalu menjadi rival dari Indonesia. Uniknya, rivalitas antar kedua negara tersebut terjadi di dalam dan di luar lapangan. Dan baru-baru ini, Vietnam kembali memanaskan rivalitas tersebut. Kali ini mereka membandingkan naturalisasi yang dilakukan Indonesia dengan naturalisasi yang dilakukan oleh Malaysia. Dalam perbandingan itu, Vietnam mengkritik keras dengan apa yang dilakukan Indonesia. Lantas kritikan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Saat Vietnam membandingkan naturalisasi Indonesia dengan naturalisasi Malaysia. Ya, tahun ini Vietnam menjadi negara yang menunjukkan ketidaksukaan kepada Indonesia. Contoh yang paling nyata adalah saat mereka melabeli Indonesia sebagai anak emas dari FIFA. Alasan mereka memberi label tersebut adalah saat Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Padahal sebelumnya, FIFA telah memberi hukuman kepada Indonesia karena gagal menggelar Piala Dunia U20. Namun entah mengapa, Federasi Sepak Bola Dunia tersebut malah kembali memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah lagi. Hal inilah yang dipermasalahkan Vietnam, karena mereka menganggap FIFA terlalu sayang kepada Indonesia. Emang ya, Vietnam itu sudah terlalu ya. Kini saat tahun belum berganti, Vietnam kembali menyerang Indonesia lewat media mereka. Berdasarkan media dari Soha.vn, Vietnam mulai membanding-bandingkan naturalisasi yang saat ini dilakukan Indonesia. Bedanya kali ini mereka melibatkan negara lain, yakni Malaysia. Ya, dinaturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia kini mulai dibanding-bandingkan oleh Vietnam. Wow, dibandingkan ya. Vietnam melakukan hal tersebut karena menurut mereka, Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang paling gencar melakukan naturalisasi. Gencar di sini karena pemain yang dinaturalisasi hitungannya lumayan banyak. Sebuah alasan yang bisa diterima, karena faktanya memang seperti itu. Lantas bagaimana hasil perbandingan yang telah dilakukan oleh Vietnam? Uniknya dalam perbandingan itu, Vietnam lebih sering menjatuhkan Indonesia. Indonesia terlalu berisik soal naturalisasi. Soal perbandingan itu, Vietnam menilai jika naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia terlalu berisik dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia. Berisik di sini karena Indonesia terlalu membesar-besarkan pemain mereka. Berbeda dengan Malaysia. Menurut Vietnam, Malaysia lebih kalem dalam proses naturalisasi karena mereka tiba-tiba mendapatkan pemain impian mereka tanpa diketahui oleh banyak media. Tidak berisik seperti Indonesia, Malaysia secara diam-diam menaturalisasi sederet pemain guna bersiap tampil di Piala Asia 2023 dan masa. Di sini agak-agak keras ya. Di sini dibilang Indonesia terlalu berisik ya. Ya memang ya, kalau soal berisik dan tidaknya ya, kita patut akui bahwa di Indonesia kalau misalkan ada pemain yang dinaturalisasi ya, pasti media itu akan memberitakan di mana-mana ya, terutama media dalam negeri dan juga para youtuber apa ya yang membahas seputaran sepak bola tentunya akan membahas tentang tentang naturalisasi pemain yang dilakukan sama Indonesia. Namun bukan berarti ya Soha.vn ini harus terus mencari rating dari menulis judul mereka itu dengan menyebutkan negara Indonesia. Jadi bukan tanpa sebab ya Vietnam ini selalu membawa nama-nama Indonesia, karena berkat membawa menurut saya mereka sudah tahu bahwa netizen Indonesia itu gampang diprovokasi ya. Jadi dengan itu tentunya akan banyak yang memantau berita-berita yang mereka buat, dan tentunya itu sangat menguntungkan bagi mereka ya. Jadi untuk kita terutama ya supporter dari timnas Indonesia jangan terlalu jangan terlalu menanggapi berita-berita seperti ini, dikarenakan tentunya ini sangat-sangat menguntungkan bagi mereka. Kenapa saya bilang menguntungkan? Karena semakin banyak kita berkomentar tentang ini, maka semakin tinggi rating dari media
Vietnam ini sendiri, dan bahkan banyak yang akan merepost berita-berita mereka ini, sehingga akan membawa dampak keuntungan yang sangat besar untuk mereka. Oke ya, kita lanjut ya. Bikin panas juga ini. Depan, termasuk turnamen Asia Tenggara. Dalam daftar pemanggilan pemain untuk putaran final Piala Asia, pelatih Kim Panggon memanggil hingga 8 nama asing yang tidak memiliki darah Malaysia. Sumber Soha VN. Malaysia menaturalisasi pemain dari liganya. Wajar jika Indonesia terlalu berisik soal naturalisasi, karena mereka menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia dan sedang bermain di Eropa, sehingga kabar itu pasti menghebohkan, mengingat Eropa adalah kiblat sepak bola saat ini. Berbeda dengan Malaysia, umumnya mereka menaturalisasi pemain yang sebelumnya sudah lama bermain di sana. Contoh terbaru adalah Romel Morales, pemain asal Kolombia yang saat ini bermain untuk Kuala Lumpur City. Morales adalah pemain naturalisasi terbaru dari Malaysia. Prosesnya pun memang senyap, karena hanya terjadi di dalam negeri Malaysia itu sendiri. Pemain naturalisasi Malaysia tidak ada darah keturunan. Betul. Dari kasus naturalisasi Morales, kita bisa menyimpulkan jika naturalisasi yang dilakukan oleh Malaysia berbeda dengan Indonesia. Malaysia lebih mencari pemain bagus di liganya, kemudian diberi tawaran untuk menjadi warga negara Malaysia. Itu berarti pemain yang dinaturalisasi Malaysia kebanyakan tidak memiliki darah keturunan. Berbeda dengan Indonesia, karena mereka mewajibkan pemain yang dinaturalisasi harus memiliki darah Indonesia. Pintar ya Vietnam ya. Vietnam seharusnya malu. Sebelumnya Vietnam mengejek naturalisasi Indonesia karena terlalu berisik. Namun jika disimpulkan, apa yang dilakukan oleh Indonesia dibanding Malaysia tampaknya lebih terhormat Indonesia. Meski sama-sama melakukan naturalisasi, tapi Indonesia masih mementingkan garis keturunan dari pemain tersebut. Berbeda dengan Malaysia yang tidak memikirkan sama sekali. Kesempatan pemain naturalisasi Indonesia membungkam Vietnam. Ya, kebetulan pada ajang Piala Asia ya. nanti, Indonesia berada satu grup dengan Vietnam. Maka ini menjadi kesempatan bagi pemain keturunan untuk membungkam Vietnam dengan tuduhan mereka sebelumnya. Pemain keturunan itu bisa membuktikan jika apa yang dilakukan Indonesia sudah tepat, yakni dengan menaturalisasi pemain untuk menambah kekuatan. Meski pada prosesnya sangatlah berisik seperti apa yang diucapkan oleh media Vietnam. Justru mereka yang sangat berisik ya. Ngapain juga kamu pantau-pantau media Indonesia? Lebih lanjut, entah apa tujuan media Vietnam melakukan hal ini. Namun yang pasti, berita ini semakin menunjukkan jika Vietnam adalah sebuah negara yang tidak menyukai Indonesia. Buktinya tidak hanya ini, karena juga ada kasus-kasus sebelumnya. Kini menarik dinantikan. Hal apa lagi yang bakal dilakukan oleh Vietnam untuk menjatuhkan Indonesia? Aduh, geram ya dengan mendengar kabar ini ya. Saya sendiri belum tahu ya, informasi barusan saya tahu dari videonya GL News Report ini ya. Vietnam ya, saya tidak terlalu banyak mengomentari ya tentang Vietnam. Jadi intinya untuk Vietnam ini ya,
Ini dikhususkan untuk para supporter Indonesia ya. Kita tidak boleh terlalu menggubris ya tentang apa yang diberitakan sama media-media dari Vietnam ini. Dikarenakan yang tadi saya bilang ya, mereka sudah tahu kelemahan Indonesia itu gampang diprovokasi, dan juga tentunya mereka sudah tahu bahwa negara kita ini yaitu negara terpadat di dunia dengan memiliki masyarakat yang lebih dari 270 juta jiwa ya. Makanya mereka mengambil kesempatan ya untuk membuat sebuah berita yang mencantumkan nama Indonesia sebagai bahan ya untuk meraup keuntungan. Jadi itu adalah clickbait yang mereka lakukan agar supaya rating dari sebuah media dari Vietnam ini bisa mendapatkan keuntungan lebih. Oke, terima kasih ya untuk kalian yang mungkin sudah menonton sampai dengan detik sekarang ya. Jangan lupa terus dukung YouTube channel Andika Tegala Official dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Untuk kalian yang sudah subscribe ya, jangan lupa juga kalian nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak akan ketinggalan informasi yang saya akan upload di kemudian harinya. Oke guys, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.